di sini akan menjelaskan tentang pedoman rehabilitasi kesleo pada pergelangan kaki atau yang lebih kita sering dengar yaitu sprain ankle. Nah, untuk program rehabilitasi ini itu dirancang untuk mengembalikan individu ke aktivitas secepat dan seaman mungkin. Untuk jadwal waktu pada penyembuhan jaringan ini yaitu tergantung dengan kronisitas cedera dan gangguan lain yang berkontribusi yang perlu ditangani. Untuk pedoman ini dirancang untuk memajukan individu melalui rehabilitasi hingga partisipasi olahraga atau aktivitas penuh. Jadi, terapis dapat memodifikasi program dengan tepat tergantung pada tujuan individu untuk aktivitasnya. Setelah kesleo pada pergelangan kaki, nah untuk panduan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka acuan pada dokter yang merawat untuk rehabilitasi. Ini yang dimaksud untuk menggantikan penilaian klinis tentang perawatan pasca cedera pada pasien berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengobatan untuk kemajuan dari individu dan atau adanya cedera. Nah, untuk terjadinya komplikasi yang terjadi bersamaan seperti itu. Dan untuk panduan umum atau tindakan pencegahannya, jadi untuk panduan umumnya yaitu seperti pertama ada garis waktu penyembuhan umum yang sangat bervariasi, tetapi dapat diperkirakan 6 sampai 8 minggu. Nah, ini untuk rata-rata 45 sampai 55 hari seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pencegahan untuk latihan tertentu seperti hindari dorsofleksi balistik yang sangat mudah. Jadi saya di sini akan menjelaskan untuk tahap-tahapnya. Di sini ada 3 tahap. Nah, dan saya juga akan menjelaskan tentang intervensi yang disarankan beserta dengan tujuannya. Nah, itu ada tahap 1 yaitu fase akut. Ini terjadi pada minggu ke-0 sampai ke-2 dan kunjungan yang diharapkan itu 2 sampai 6 kali lah. Nah, tujuan dari intervensinya sendiri yaitu seperti perawatan yang disarankan. Pertama yaitu modalitas seperti yang ditunjukkan, yaitu ada edema, controlling, treatment games, ready, devastated, lymphatic damage. Untuk tujuannya yaitu tujuan tahap 1. Yang pertama mengurangi nyeri peradangan dan pembengkakan. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas atau rentang gerak yang ditingkatkan. Kemudian yang ketiga itu dibangun kembali kontrol otot, dinamis, keseimbangan dan proprioception. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan untuk memindahkan beban ke ekstremitas bawah yang terlibat. Dan kemudian yang kelima yaitu kemampuan untuk ambulasi dengan beban penuh pada permukaan datar dan tangga dengan ketidaknyamanan yang sedikit. Kemudian untuk kriteria maju ke fase selanjutnya yaitu kemudian ini bisa masuk ke fase selanjutnya apabila pertama pola berjalan normal dan bebas nyeri pada permukaan datar dan tangga. Kemudian pengukuran ketebalan dalam 1 cm. Kemudian ROM-nya dalam 50 derajat dan yang terakhir ADL bebas dari nyeri. Kemudian saya disini akan sedikit menjabarkan untuk tahap yang kedua yaitu masuk ke fase tengah. Diharapkan ini terjadi pada 2 sampai 5 minggu dan diharapkan kunjungannya itu 6 sampai 8 kali. Untuk tahap kedua ini yaitu instruksi khususnya pertama lanjutkan untuk menghindari rotasi eksternal yang kuat dan dorsofleksi. Dan untuk perawatan yang disarankan pertama modalitas seperti yang ditunjukkan perawatan pengendalian edema, ready, dermafit, pijat lymphatic sesuai kebutuhan setelah latihan. Kemudian yang kedua yaitu ROM, rentang gerak pasif progresi ke rentang akhir pergelangan gastrok dan soleus saat terasa sakit
dan atau outer game treadmill berjalan hingga 20 menit. Tidak ada kesulitan. Kemudian untuk penguatannya yaitu ada core atau bahan, ankle weights, heel raise, start with forward squat, and progress to overhead squat. Kemudian mulailah dengan intensitas yang lebih rendah, set pengulangan tinggi berlanjut ke yang lebih tinggi, intensitas pengulangan yang rendah. Kemudian kita masuk ke proprioception atau neuromuscular. Pertama, mulai kaki ganda transisi ke kaki tunggal saat kontrol didemonstrasikan. Kemudian lakukan latihan keseimbangan dengan lutut diperpanjang atau hampir diperpanjang untuk memanfaatkan strategi keseimbangan pergelangan kaki. Kemudian itu ada penggunaan papan keseimbangan. Kemudian ada penggunaan papan keseimbangan yaitu bantalan udara, papan goyang secara progresif di anterior atau posterior, medial atau lateral, multiplan keseimbangan kaki tunggal dengan mata tertutup, melangkah ke samping dengan back resistance, lutut ke pergelangan kaki, gerbang 4 cara, dan kita pergelangan kaki yang tidak terpengaruh, tendang ke arah berdiri di atas yang terpengaruh. Nah, untuk tujuan-tujuan dari latihan yang kita gunakan tadi yaitu, jadi untuk tujuan-tujuan dari intervensi yang kita lakukan tadi, pertama yaitu untuk melanjutkan dari ke ROM aktif dan pasif penuh, normalisasi mobilitas fisik. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Yang ketiga, meningkatkan propriocepsi tubuh total dan kontrol neuromuskular. Dan yang keempat, kembali ke fungsi dasar dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian kriteria untuk melaju ke fase berikutnya tentu saja yang pertama PROM atau AROM dulu. Kedua, ambulasi bebas rasa sakit 20 kali pada permukaan. Kemudian yang ketiga yaitu tangga timbal balik rasa sakit. Yang keempat, keseimbangan satu kaki dalam 85% dari sisi yang tidak terlibat mata tertutup. Dan yang kelima, penilaian keseimbangan LE atau Y dalam 5% dari sisi ke sisi. Dan yang keenam, tidak ada peningkatan pembekatan dengan peningkatan tingkat aktivitas. Dan kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga. Di sini penguatan atau gerakan pelatihan ulang pada minggu ke-4 sampai 8 kali dengan kunjungan yang diharapkan 4 sampai 10 kali. Jadi untuk instruksi khusus, perawatan yang disarankan, contoh latihan itu semua mengulang dari latihan-latihan yang sudah kita dapatkan di tahap kedua dan ketiga. Nah, dari tujuan dari fase tahap ketiga ini tentu saja yang pertama, siapkan pergelangan kaki dan tungkai untuk kembali berlatih dan situasi permainan akhirnya. Kemudian jogging garis lurus, gerakan lateral, kembali ke latihan kekuatan mobilitas teratur, meningkatkan kekuatan otot, kecepatan dan ketangkapan atau ketangkasan. Kemudian kriteria untuk melaju ke fase berikutnya, pertama, keseimbangan Y dalam jarak 4 cm anterior, postermedial dan posterior lateral. Kemudian sama dari sisi ke sisi dengan tes ketangkasan, lakukan aktivitas garis lurus
kembali ke performa yang penuh, aktivitas, kemudian minggu 6 sampai 10 minggu jaraknya, dan kunjungan yang diharapkan yaitu terjadi pada 4 sampai 10 kali. Untuk instruksi khususnya yaitu yang pertama, lanjutkan perkembangan dengan program latihan dan pemantauan sebelumnya. Kemudian pengembangan program pemeliharaan individu berdasarkan waktu musim dan kebutuhan pasien. Kemudian rekomendasi kembali ke olahraga. Kemudian komunikasi dengan ATC, pembina, dan atau orang yang tua sesuai kebutuhan. Perawatan yang disarankan untuk contoh latihan pada tahap keempat ini yaitu yang pertama, perkembangan program pelatihan kekuatan tubuh tetap. Kemudian perkembangan program sempar interval. Yang ketiga, latihan khusus olahraga atau posisi tertentu atau program interval khusus olahraga yang sesuai. Dan yang keempat yaitu lari, lompat tali, lompat menyeret atau karyoko, DBR, lapan, kerucut, penghalang tali. Terus, apa sih tujuan-tujuannya? Tujuan pada fase keempat ini pertama, kembali berolahraga dengan kemampuan untuk tampil, tugas olahraga dengan kecepatan, permainan dengan kualitas, gerakan dan kontrol. Kemudian pengembangan pemulihan individual, program dan persiapan untuk menghentikan rehabilitasi normal. Kriteria untuk pihak kembali ke olahraga atau keluar, ketidaknyamanan minimal dengan tugas tanpa kompensasi. Kedua, berhasil menyelesaikan program kembali ke kinerja seperti sedia. Kemudian yang ketiga, evaluasi gerakan biomekanik tanpa kompensasi atau lagu-lagu berarti 85%. Yang empat, 3 hop dalam 30%. Dan yang terakhir yaitu cross over triple hop dalam 90%, 6 tim hop dan 90,6 uji keseimbangan Y dalam jangkauan 4 cm anterior posterior atau medial posterior lateral. Mungkin segini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.